Oke, halo semuanya. Siap-siap ya, karena ada perubahan besar nih di dunia pendidikan Indonesia yang bakal berlaku di tahun 2026. Ini bukan sekedar update kecil loh, tapi bakal benar-benar mengubah cara kita belajar dan berinteraksi di sekolah. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, ada apa aja sih di dalamnya? Pendidikan yang berkualitas untuk semua anak di Indonesia, itu kan impian kita bersama ya. Tapi pertanyaannya selalu sama, gimana caranya? Nah, sepertinya pemerintah sekarang punya jawaban yang cukup serius. Mereka merancang sebuah rencana baru yang cukup ambisius, dan semuanya itu bertumpu pada dua pilar utama. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari misinya, terus kita bedah rencana dua bagiannya, kita intip gimana dampaknya di dalam dan di luar kelas, lihat pergeseran cara pandangnya, dan yang paling penting, kita cari tahu apa peran kita semua di sini. Jadi, apa sih sebenarnya misi besarnya? Ini penting banget untuk kita pahami. Ini bukan cuma soal ganti buku atau kurikulum loh, jauh lebih dari itu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, ya bisa dibilang, seluruh ekosistem pendidikan. Mulai dari pelajarannya sampai lingkungannya. Semuanya harus saling mendukung. Nah, untuk menjalankan misi sebesar itu, tentu butuh alat yang ampuh kan? Kementerian Pendidikan punya dua senjata utama nih. Inilah inti strateginya. Permendikdasmen nomor 1 dan nomor 6 tahun 2026. Yuk kita kenalan? Coba deh bayangin dua peraturan ini seperti, dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Peraturan nomor 1 itu fokus ke kualitas pembelajaran. Ini ibarat otaknya pendidikan. Tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Nah, kalau peraturan nomor 6, itu fokus ke lingkungan belajar. Ini hatinya, tempat di mana mereka merasa aman dan didukung untuk tumbuh. Keduanya harus jalan bareng. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, kita masuk ke dalam kelas, dan kita lihat lebih dekat peraturan nomor 1 tahun 2026 ini. Jadi, apa sih isi peraturan nomor 1 ini? Intinya, ini soal kualitas pembelajaran. Tujuannya adalah memastikan proses belajar itu efektif biar standar kompetensi lulusan tercapai. Nah, ini mencakup 3 hal utama. Gimana cara guru merencanakan pelajaran, gimana pelajaran itu disampaikan di kelas, dan tentunya gimana kemajuan siswa itu dinilai. Yang terlibat ya jelas, ada pendidik, guru, dan siswanya sendiri. Jadi, mau sekolah dimanapun, standarnya jadi jelas dan sama. Keren kan? Proses belajar yang hebat tentu butuh lingkungan yang hebat juga kan? Nah, disinilah peraturan nomor 6 tahun 2026 berperan. Yuk kita geser fokus kita ke luar kelas untuk menciptakan ruang yang aman. Peraturan ini mengenalkan satu konsep kunci yang penting banget, budaya sekolah aman dan nyaman. Ini bukan cuma sekedar dilarang ini, dilarang itu ya, bukan. Ini lebih dalam, ini tentang membangun nilai, kebiasaan, dan perilaku yang bisa menjamin keselamatan semua warga sekolah. Dan keselamatannya itu lengkap loh, dari spiritual, fisik, psikologis, sampai digital. Nah, gimana cara bangunnya? Konsep ini dipecah jadi 4 pilar. Pertama, kebutuhan spiritual. Ini soal saling menghormati keyakinan dan toleransi. Kedua, perlindungan fisik. Gedung sekolahnya harus aman dan aksesibel. Ketiga, kesejahteraan psikologis. Ini penting banget. Menciptakan ruang yang bebas dari bullying dan diskriminasi. Dan yang terakhir, yang relevan banget sekarang, keamanan digital. Gimana caranya kita melek digital dan bisa melindungi data pribadi. Kalau kita lihat lebih dalam, ini sebenarnya lebih dari sekedar aturan. Ini adalah pergeseran paradigma. Cara berpikirnya berubah total. Kalau diibaratkan, nih, kita nggak lagi nunggu ada kebakaran baru sibuk madamin. Sekarang, kita fokus bangun sistem pencegahan kebakarannya dari awal. Dari reaktif jadi proaktif. Nah, ini dia istilah kuncinya. Kita bergeser dari yang tadinya reaktif, kuratif, artinya ada masalah baru ditangani, menjadi promotif, preventif, kolaboratif. Maksudnya apa? Promotif itu kita aktif mempromosikan hal-hal baik. Preventif, kita mencegah hal buruk terjadi. Dan kolaboratif, nah ini dia, kita melakukannya bareng-bareng. Pergeseran ini dijabarkan lagi jadi 6 prinsip. Intinya, pencegahan diperkuat, perlindungan yang diperluas sampai ke dunia digital. Partisipasinya universal, semua ikut dari siswa sampai media. Penanganannya pun kolaboratif. Dan ini yang menarik, pendekatannya jadi restoratif. Jadi bukan lagi cuma soal hukuman. Kalau ada siswa yang salah, fokusnya adalah gimana caranya dia belajar dari kesalahan, memperbaiki keadaan, bukan cuma dihukum terus selesai. Lebih manusiawi kan? Terus pertanyaan besarnya, siapa yang ngerjain ini semua? Apa cuma tugas pemerintah atau sekolah? Jawabannya, semua orang. Yap, kita semua punya peran.
Ini bukan cuma aturan di atas kertas, tapi panggilan buat seluruh komunitas untuk ikut bergerak. Lihat deh, siapa aja yang terlibat. Tentu ada pihak sekolah, guru, kepala sekolah, staf. Ada juga keluarga, orang tua dan wali. Masyarakat sekitar juga punya peran. Bahkan media pun diajak untuk mempromosikan narasi positif. Tapi, yang paling penting dan paling keren menurut saya adalah siswa. Siswa di sini bukan lagi cuma objek, tapi subjek. Mereka adalah bagian penting dari perubahan ini. Dan semangat ini terangkum dengan sempurna di sini. Penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan dan gotong royong. Kata kuncinya itu, gotong royong. Ini bukan cuma kerjasama biasa, tapi benar-benar semangat kebersamaan di mana semua orang merasa punya tanggung jawab untuk membangun sekolah yang lebih baik. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Sekolah yang aman dan suportif itu tanggung jawab kita semua. Pertanyaannya bukan lagi perlu nggak sih kita ikut campur, tapi peran apa yang bisa saya ambil. Nah, coba deh kita renungkan. Peran apa yang akan Anda mainkan untuk mewujudkan ini semua?